Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Twijannah dengan NIM 2004111001048 dari kelas pemrograman desktop grade. Di sini saya akan menjelaskan alur untuk mengupdate data. Jadi, pertama-tama buatkan fungsinya terlebih dahulu dengan parameter yang sesuai dengan tombol yang terhubung dengan fungsi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, buatkan variabel kosong berdasarkan ID-nya. Jadi ID ini untuk patokan sebagai data yang akan dipilih. Selanjutnya, membuat variabel untuk mendeteksi baris yang diklik sesuai indeksnya. Jadi fungsi dari variabel ini untuk menentukan tabel view mana yang akan terpilih. Kemudian selanjutnya dari baris yang dipilih tentukan kolom yang akan digunakan. Kita akan mengubah data nama dan alamat. Jadi kolom yang dipilih itu baris yang dipilih ke kolom ke-1. Kan Pak, defaultnya itu mulai dari 0. Jadi 0 itu adalah ID-nya. Terus kolom yang pertama itu nama dan kolom yang kedua alamatnya. Selanjutnya buatkan pop-up untuk mengubah data dari teks kolom yang ingin diubah. Jadi pop-up yang akan muncul adalah data lamanya yang akan diubah menjadi data baru. Kemudian buatkan query untuk update data. Jadi update set data siswa karena kita akan mengubah data siswa. Kemudian nantinya akan ditampilkan ulang tabel yang sudah berubah. Selanjutnya data akan ditampung ke dalam model untuk ditampilkan dan dihubungkan dengan tabel view yang akan dimasukkan ke dalam form. Agar tidak membingungkan, kita langsung implementasikan saja. Jadi yang akan digunakan itu fungsi dbopen, dbquery, sama setWindow. Kita mulai penjelasannya dari pertama. Jadi fungsi dbopen ini untuk menghubungkan database yang ada di SQL yang kita gunakan. Database namanya disesuaikan, lalu harus berada di dalam satu folder. Nah, kemudian fungsi ini untuk mengetahui apakah koneksinya berhasil ataupun gagal. Terus yang selanjutnya ada dbquery. Jadi diidentifikasikan dulu database-nya, lalu mengambil tabel siswa dan dimasukkan ke dalam model untuk ditampilkan ke dalam form melalui tabel view-nya ini. Kemudian untuk menambah data, parameternya kita menggunakan nama dan alamat. Nama dan alamat ini disesuaikan dengan yang ada pada fungsi setWindow untuk penampilannya. Jadi label nama dan keyline edit ini. Nah, ini kan keyline edit untuk mengisi data nama. Begitu juga keyline edit untuk mengisi data alamat. Data tersebut dipanggil lagi di fungsi untuk menambah data. Jadi tambah data ke dalam siswa, nama dan alamat dengan nilai sesuai dengan inputan dari user. Kemudian disesuaikan dengan tabel yang akan digunakan, dimasukkan ke dalam model, lalu dihubungkan dengan form yang akan dijadikan tampilan dari tabel view-nya. Untuk fungsi hapus,
sama seperti penjelasan untuk data, untuk mengupdate data. Jadi kita membutuhkan ID-nya sebagai patokan data yang akan dipilih. Jadi ini adalah array, berupa array untuk variabel row barisnya, variabel barisnya di dalam array-nya diambillah data ID dari baris ke 0. Jadi ID kan paling pertama. Kemudian ditulislah query-nya untuk menghapus data siswa dari ID yang terpilih tadi. Lalu dipilih data siswanya, kemudian dimasukkan ke dalam model untuk dihubungkan ke dalam tabel view sebagai tampilan yang akan kita munculkan. Kita munculkan ulang. Munculkan perubahannya, maksud saya. Terus untuk ubah data, ini ID yang sudah saya jelaskan, variabel kosong, kemudian yang kedua variabel untuk mendeteksi data yang akan dipilih. Untuk baris yang dalam data yang terpilih, kita ambil ID, nama, dan alamat. Nama itu ada di baris, ada di kolom pertama, dan alamat ada di kolom kedua. Untuk data pop-up-nya, kita mengambil dari teks tadi yang asalnya dari data baris dari kolom yang pertama. Begitu juga dengan alamat. Kemudian buatkan query-nya untuk update siswa set, namanya disesuaikan dengan pop-up untuk edit nama dan pop-up alamatnya sesuai dengan data ID-nya. Kemudian pilih tabel siswanya, lalu dimasukkan ke dalam model, dijadikan table view, barulah table view tersebut ditampilkan pada form. Nah, untuk fungsi set window ini layoutnya sudah disesuaikan ya. Kita menggunakan vertikal. Jadi tampilan formnya juga kita gunakan agar tabelnya itu tidak rancu dari data yang akan kita ubah-ubah. Nah, ini adalah poin penting agar tombolnya itu bisa terhubung. Nah, ini dari fungsi tambah data atau dari metode tambah data, kita mengambil edit nama sama edit alamat teks dari keyline editnya. Begitu juga dengan keyline edit pada alamat. Itu untuk menambah data. Kalau menghapus data, metode hapus data itu menggunakan table view-nya untuk tampilannya. Begitu juga dengan untuk ubah data. Kita parameternya tetap menggunakan table view. Lalu dipastikan layout ini ada paling belakang agar tampilannya sesuai dengan yang kita perlukan. Langsung kita ke contohnya aja. Ops, belum saya atur. Kita coba nama baru. Kita submit, maka data akan
dimasukkan. Terus coba kita hapus data ini. Jadi diambil berdasarkan ID yang dipilih. Begitu juga untuk mengubah data, kita pilih ID-nya dari kolom kosong, terus ubah. Kita ubah jadi Fadila. Nah, data berhasil diubah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasannya jika kurang detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.